Pertama-tama kita siapkan IC LM2575 dan PCB bolong tipe IC. Kemudian kita solder kaki-kaki IC-nya dari kaki 1 sampai ke 5 dan pastikan solderannya dari kaki 1 ke kaki yang lain itu tidak menempel atau menyambung. Kita solder kaki yang pertama, lalu kita solder kaki yang kedua, lalu kita solder kaki yang ketiga, lalu kita solder kaki yang keempat, lalu kita solder kaki yang kelima. Dan untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita solder body IC dengan PCB-nya. Usahakan timah-timahnya itu menempel pada PCB-nya. Kemudian kita ambil kabel berukuran kecil dan kita jumper dari atas. Pastikan kabel tersebut masuk dan lurus dengan kaki IC yang ketiga dan kaki kelima. Kemudian kita solder kabel tersebut pada kaki ketiga dan kaki kelima. Pastikan kabel tersebut menempel pada kaki ketiga dan kaki kelima. Kemudian kita siapkan elko 22 mikrofarad. Kemudian kita masukkan elko-nya dan yang kaki positif kita luruskan pada kaki yang ke-1, negatifnya kita luruskan pada grounding kaki IC yang ketiga. Lalu bengkokkan kaki elko-nya untuk mengunci elko tersebut. Kemudian kita solder lubang masuk kaki positif pada elko agar elko-nya menempel pada PCB. Kemudian kita solder lubang masuk kaki negatif elko tersebut. Dan pastikan solderannya itu serapi mungkin. Kemudian potong kaki elko tersebut. Gunakan gunting kuku untuk memotongnya agar kelihatan lebih rapi. Kemudian kita bengkokkan kaki elko yang minus pada kaki IC yang ketiga. Kemudian kita solder kaki elko negatifnya pada kaki IC yang ketiga. Dan pastikan kaki elko-nya itu menempel pada kaki IC tersebut. Kemudian kita siapkan komponen dioda. Kemudian kita masukkan kaki diodanya. Lalu kita luruskan kaki katodanya pada kaki IC yang nomor 2 dan anodanya kita luruskan pada body IC atau IC bagian yang belakang. Kemudian kita potong kaki-kaki diodanya agar lebih rapi. Lalu kita solder anodanya pada body IC. Pastikan kakinya menempel dengan body IC. Lalu kita solder katodanya pada kaki IC yang nomor 2. Pastikan katodanya itu menempel pada kaki IC yang kedua saja. Dan jangan sampai menempel pada kaki IC yang lain.
Kemudian kita siapkan komponen induktor. Pasang induktor ke kaki nomor 2 IC dan satunya keluar dulu untuk outnya. Dan untuk selanjutnya kita solder kaki untuk outnya. Lalu kita solder bolongan masuk kaki induktor yang satunya agar menempel pada PCB. Lalu kita potong kaki induktornya pada outnya agar tidak terlalu panjang. Kemudian kita potong kaki induktor yang mau disambungkan pada kaki IC yang nomor 2. Kemudian kita luruskan ke kaki IC nomor 2. Lalu kita solder kaki induktornya ke IC nomor 2 dan pastikan timahnya itu menempel ke kaki-kaki IC nomor 2. Kemudian kita siapkan komponen elko 100 mikrofarad. Kemudian kita tempelkan untuk kaki negatifnya ke grounding atau kaki nomor 5 dan kaki satunya ke out. Kemudian kita solder kaki negatifnya yang lurus dengan kaki nomor 5 IC. Usahakan penyolderannya itu tidak terlalu banyak untuk timahnya. Kemudian kita solder lagi untuk kaki positifnya yang tersambung dengan kaki induktor. Kemudian jika sudah solder maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita siapkan kabel lagi yang berukuran kecil. Kemudian kita masukkan dan kita luruskan pada kaki nomor 4 IC. Dan untuk satunya kita luruskan ke kaki elko 100 mikrofarad dan induktor. Kemudian kita bengkokkan untuk kaki kabelnya agar mudah disolder. Jika sudah dibengkokkan atau diluruskan, kemudian langkah selanjutnya kita solder. Di sini kita solder untuk kaki yang lurus dengan elko 100 mikrofarad dan induktor. Pastikan solderannya atau timahnya itu menempel dengan kaki induktornya. Kemudian kita solder untuk lubang masuknya agar kaki kabel tersebut tidak lepas atau renggang. Kemudian kita solder lubang masuk yang menuju kaki IC nomor 4-nya. Lalu kita solder kaki kabel tersebut menuju ke kaki IC nomor 4 dan pastikan solderannya itu nyambung dengan kaki nomor 4. Kemudian kita ambil kabel, lalu kita masukkan atau luruskan ke kaki nomor 3 IC atau grounding. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan, kita luruskan ke body IC-nya. Kemudian kita bengkokkan agar mudah untuk disoldernya. Jika sudah kita bengkokkan, kemudian kita solder. Di sini saya menyolder kaki kabel tersebut yang menuju ke grounding atau kaki IC nomor 3. Pastikan solderannya itu menyambung ke solderan yang lain agar bisa terhubung. Jika sudah selesai disolder untuk kaki nomor yang ketiga, lalu kita solder kaki satunya yang menuju ke body IC-nya dan pastikan juga solderannya itu
menyambung dengan solderan yang lain agar bisa terhubung ke IC-nya. Dan jangan lupa menyolder untuk lubang masuknya kabel tersebut agar menempel ke PCB-nya. Kemudian kita ambil 2 buah komponen terminal screw, kemudian kita tempelkan di tengah-tengah, terserah di tengah-tengah mana, yang penting di samping. Kita tempelkan di sebelah kanan pada PCB-nya. Jika sudah selesai, kita ambil lagi terminal screw yang lain, lalu kita luruskan dengan terminal screw yang satunya. Jika sudah merasa lurus, kemudian kita solder untuk kaki-kaki terminal screw-nya. Usahakan untuk menyolder kaki-kaki terminal screw-nya itu rapi agar bisa tersambung ke komponen-komponen yang lain. Kemudian jika sudah solder untuk komponen terminal screw yang satunya, kita solder terminal screw yang lain dan pastikan juga solderannya itu rapi. Lalu kita masukkan kabel pada PCB dan luruskan pada kaki IC yang pertama dan pada terminal yang pertama. Lalu kita solder kabelnya agar menyambung pada kaki IC yang pertama. Lalu kita solder kabel yang menyambung pada terminal screw. Lalu kita siapkan kabel untuk ke terminal screw satunya dan grounding. Lalu jika sudah, kita solder kabel tersebut agar menempel. Dan pastikan untuk penyolderannya itu menempel ke kaki terminal screw dan kaki grounding atau kaki IC nomor 3. Kita siapkan sebuah kabel lagi, kemudian kita solder ke grounding. Kemudian untuk kaki satunya kita luruskan ke kaki terminal screw yang satunya. Kemudian jika berasa sudah lurus, kemudian kita solder dan pastikan untuk penyolderannya itu rapi. Kemudian kita sediakan kabel lagi, kita solder ke kaki terminal screw. Kemudian yang satunya kita solder, kita luruskan kepada kaki elko 100 mikrofaradnya. Dan pastikan untuk penyolderannya itu rapi dan menempel ke solderan kaki mikrofaradnya, 100 mikrofaradnya. Kemudian kita siapkan komponen LED-nya, kita masukkan. Untuk kaki LED satunya kita bengkokkan ke body IC dan satunya kita bengkokkan lagi untuk menguncinya agar tidak terlepas dari PCB-nya, agar mudah untuk menyoldernya. Jika sudah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita solder untuk lubang masuk dari LED-nya. Pastikan kasih timah sedikit saja. Jika sudah, kita solder lagi untuk lubang yang berikutnya. Kemudian kita solder. Jika sudah solder, lalu kita luruskan dulu ke body IC-nya agar mudah untuk disolder nantinya. Jika sudah merasa lurus,
Kemudian kita solder. Usahakan untuk menyolderannya itu terhubung dengan solder-solder yang lainnya atau menempel. Dan untuk hasilnya seperti ini jika sudah solder. Kemudian kita potong kaki LED-nya agar tidak terlalu panjang dan kelihatan rapi. Kemudian kita siapkan resistor dan pasang pada samping lampu LED. Kaki satunya ke positif terminal skru dan yang satunya lagi sambungkan dengan kaki anoda dari LED-nya. Kita potong kaki resistornya agar kelihatan rapi. Kemudian jika sudah selesai kita solder. Di sini saya menyolder yang terhubung ke bodi. Lakukan penyolderan secara hati-hati dan pastikan bergabung dengan komponen solder yang lain. Kemudian kita luruskan kaki satunya. Kemudian kita potong karena terasa terlalu panjang. Jika sudah pendek. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita solder. Pastikan tersambung atau tergabung dengan solder yang lain supaya bisa terhubung agar tidak terjadi konsleting. Dan untuk langkah selanjutnya yang terakhir adalah kita masukkan komponen beezer ke lubang PCB. Di sini kita menggunakan obeng supaya agar cepat masuk. Jika terasa lubang PCB terlalu kecil, maka kikislah dengan menggunakan gunting ataupun pisau. Kemudian pasang komponen beezernya, putar searah jarum jam, dan pasang beezer satunya ke lubang PCB satunya. Kemudian jika sudah selesai terpasang komponen beezernya, maka rangkaian regulator 5 volt sudah jadi.